Halo, ketemu lagi di mata kuliah perancangan tugas akhir. Dalam pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana sih caranya memformulasikan pertanyaan riset dengan baik dan benar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mencoba memahami bagaimana caranya kita melakukan kajian kepustakaan atau literatur review. Kajian kepustakaan merupakan landasan bagi kita untuk menyusun kerangka teori yang solid. Baiklah, selamat menyaksikan semuanya. Kenapa kita harus melakukan literatur review? Pertama adalah literatur review memberikan kesempatan untuk kita mengenal lebih jauh tentang topik penelitian kita, tentang pertanyaan penelitian yang sudah kita susun. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita semakin tahu di mana sih letak penelitian kita ini. Apa sih novelty-nya? Apa sih kebaruan dalam penelitian kita? Jika dibandingkan dengan semua penelitian yang sudah ada terkait dengan topik itu. Dan juga mengaitkan antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian kita mencoba untuk menyempurnakan kerangka teori yang ada di penelitian sebelumnya. Nah, inilah fungsi dari sebuah literatur review. Selain memang salah satu fungsi lainnya adalah kita membutuhkan literatur review untuk menyusun kerangka konsep, kerangka teori dalam penelitian kita. Baik, berdasarkan pengalaman, biasanya hal yang paling menyulitkan dalam proses literatur review adalah memulainya, gitu ya. Mencari sumber-sumber yang relevan untuk direview. Nah, inilah kadangkala permasalahan utama dalam melakukan literatur review. Namun sebenarnya hal ini bisa diatasi jika kita paham sebenarnya literatur apa sih yang kita cari. Gitu ya. Jenisnya kayak gimana, seperti apa. Jadi, literatur review dalam sebuah riset itu adalah sebuah proses kita melakukan review terhadap produk-produk riset, hasil riset ilmiah, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita harus paham bahwa ini adalah produk ilmiah yang akan kita review, bukan produk lainnya. Jadi misalnya buku itu adalah produk ilmiah, gitu ya. Bukan novel, kemudian atau laporan penelitian, dan yang paling sering direview juga adalah jurnal, gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa menyingkirkan hal-hal yang kemudian tidak termasuk ke dalam sebuah produk atau hasil penelitian ilmiah. Gitu ya. Setelah kita tahu literatur apa yang akan kita cari, bentuknya itu adalah buku, ya, jurnal atau laporan penelitian, maka langkah berikutnya adalah di mana sih kita bisa mendapatkan literatur-literatur ilmiah tersebut. Sumber yang pertama tentunya ini sumber yang sudah ada sejak dulu kala ya, perpustakaan. Perpustakaan masih menjadi tempat yang terbaik untuk mendapatkan literatur ilmiah. Baik itu perpustakaan di kampus, atau kemudian biasanya perpustakaan pemerintah menyimpan koleksi-koleksi juga. Kemudian ada perpustakaan yang dimiliki oleh lembaga think tank gitu ya. Teman-teman bisa juga coba ke perpustakaan yang ada di kedutaan-kedutaan. Jika misalnya bukunya tidak dimiliki atau tidak dikoleksi oleh perpustakaan kampus atau perpustakaan pemerintah. Atau juga bisa ke perpustakaan yang dimiliki beberapa yayasan, biasanya ada literatur-literatur ilmiah yang merupakan koleksi pribadi, kemudian ditaruh di beberapa yayasan. Nah, artinya perpustakaan itu menjadi sumber yang paling kaya ya tentang literatur ilmiah. Berikutnya adalah sumber alternatif yang kedua. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, kita bisa mencari literatur-literatur yang ada. Ya, kita bisa memanfaatkan
database bibliografi seperti ProQuest atau EBSCOhost yang menampung berbagai macam bibliografi terkait dengan hasil karya ilmiah. Gitu ya. Jadi semacam Google atau search engine-nya untuk karya ilmiah. Gitu. Dan sumber yang terakhir, saya tidak merekomendasikan ya. Terkadang kita nih langsung ke sumber yang terakhir ini. Sumber yang terakhir ini menurut saya hanya sumber untuk orang-orang yang malas. Gitu ya. Kenapa? Karena biasanya yang dilakukan adalah langsung ketik saja di Google keywordnya apa, misalnya diplomasi publik, kemudian gastrodiplomasi. Setelah diklik keluar tuh kan listnya, diambillah tuh definisi-definisi yang paling atas. Oh ini. Nah ini hanya untuk orang-orang malas ya. Kenapa? Ini untuk orang-orang yang percaya bahwa Google tuh memberikan informasi yang paling akurat. Padahal Google itu ibaratkan is the tip of iceberg ya. Apa yang disajikan Google itu hanya sedikit dari keseluruhan pengetahuan ilmiah yang ada di dunia ini. Gitu ya. Ini kadang-kadang ada godaan untuk hanya Google, kemudian keluar listnya, copy paste, ditaruh deskripsi. Gitu ya. Taunya yang di copy paste itu adalah halaman blog misalnya. Definisi ada di blog. Definisi paling parah ada di Wikipedia. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk langsung menuju ke Google. Apalagi ini skripsi ya. Lalu gimana caranya? Nah, nanti saya akan beritahukan satu tips yang mungkin bisa digunakan untuk menemukan di mana sih literatur ilmiah terkait dengan topik penelitian kita. Oke, untuk kemudian menemukan di mana sih sebenarnya penelitian-penelitian yang terkait dengan topik kita itu berada, ada satu tips yang seringkali diabaikan oleh banyak mahasiswa, gitu ya. Sebenarnya kita bisa mencari satu buku terkait dengan topik penelitian kita, kemudian lihat halaman bibliografinya, gitu ya. Jadi halaman bibliografi itu kan memuat semua sumber literatur yang dikutip oleh si penulis. Ya, jadi teman-teman bisa lihat halaman bibliografi dari buku atau jurnal yang terkait dengan topik penelitian teman-teman. Di situ teman-teman bisa menemukan berbagai macam sumber literatur potensial untuk direview. Gitu ya. Nah, setelah itu coba baca bagian abstraknya, lihat ya dari sumber-sumber yang ada di bibliografi itu, cek gitu ya. Kalau baca abstrak kan di halaman jurnal kan masih gratis gitu ya. Kalau mau akses the whole journal maka itu berbayar. Nah, dari abstraknya teman-teman kan bisa membaca, membandingkan jurnal A dan jurnal B gitu ya dari bibliografi satu buku gitu ya. Ternyata berbagi konsep yang sama atau misalnya berbagi teori yang sama, berbagi metode yang sama, berbagi sumber data yang sama. Gitu ya. Atau biasanya nih ya, topik tertentu itu penulisnya itu tidak banyak gitu ya. Misalnya studi tentang apa budaya politik gitu misalnya. Itu kan sebenarnya mungkin ada beberapa kelompok orang yang memang mendalami tentang isu budaya politik gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat dari penulis yang sama gitu. Jadi diingat ya, baca bagian bibliografi dari jurnal yang terkait dengan topik penelitian kalian gitu. Agar kita punya potensial list of literatur untuk direview. Gitu ya. Jangan hanya berhenti di satu jurnal kemudian ini. Bibliografi itu adalah sumber yang sangat potensial untuk menemukan literatur ilmiah lainnya terkait dengan topik penelitian kita. Setelah dapat bukunya gitu ya, kita dapat jurnal, sudah cukup banyak untuk direview.
pertanyaan berikutnya adalah, sebenarnya melakukan review itu apa sih? Apa yang harus kita lakukan dalam review? Nah, ini yang harus dipahami ya. Terkadang kita memahami review itu hanya seperti kesimpulan. Nah, ini berbeda ya. Review itu bukan melakukan kesimpulan. Dan kemudian review itu tidak kemudian kita membaca beberapa sumber, lalu menuliskan inti dari setiap sumber itu. Tidak. Sumber-sumber ini harus berkaitan. Ingat di sebelumnya, saya bilang bahwa kita mencari penelitian yang berbagi konsep yang sama, berbagi teori yang sama, berbagi concern permasalahan riset yang sama. Dan kita ingin melihat apakah ada persamaan atau perbedaan di dalam kelompok literatur ini, gitu ya. Nah, ini harus teman-teman ingat. Melakukan literatur review itu bukan hanya membuat kesimpulan dari artikel-artikel atau buku yang ada, tapi menjelaskan secara logis apa sih persamaan dari sekelompok literatur ilmiah ini dan apa perbedaan dari sekelompok literatur ilmiah ini. Syukur-syukur teman-teman bisa menemukan apa sih yang belum dibahas oleh literatur ilmiah ini. Dan saya bisa menawarkan hal tersebut lewat penelitian saya. Nah, saya coba menunjukkan seperti apa sih satu bentuk literatur review yang baik dan satu yang mungkin kurang baik ya. Coba teman-teman baca kedua penggalan review tersebut. Kira-kira mana yang baik? Mungkin kalau kita membayangkan secara singkat gitu ya, barangkali yang sebelah kiri yang baik ya, karena lengkap nampaknya tuh ya, mau dijelaskan penelitian-penelitian dari Hunter, kemudian ada dia menjelaskan juga di sini ada misalnya kita lihat penelitian Jaschik sama Freds, dia jelaskan Hunter, kalau topiknya kan dia terlihat yang tentang sexual harassment gitu ya, dia jelaskan semua temuan-temuan riset. Tapi ini sesungguhnya adalah cara mereview yang kurang tepat. Gitu ya. Sesungguhnya, satu proses atau hasil review yang tepat adalah yang ada di sebelah kanan. Dia membuat sebuah intisari dari seluruh penelitian tentang sexual harassment. Lihat kalimat pembukanya. Kemudian dia membandingkan terkait dengan ya kasus sexual harassment di kampus, penelitian terkait tentang itu. Dia membandingkan temuan-temuan yang ada. Temuan yang sama, dia gabung argumennya secara bersama-sama. Faktor penyebabnya. Kemudian faktor penyebab yang berbeda, dia gabungkan juga. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya yang sebelah kanan itu memberikan informasi lebih banyak ketimbang yang sebelah kiri. Sebelah kiri cenderung untuk menjelaskan hasil temuan setiap penelitian, tapi kemudian tidak menjelaskan apa sih persamaan dan perbedaan antara literatur yang ada tentang sexual harassment. Ya. Jadi disinilah teman-teman harus paham bahwa melakukan literatur review itu bukan menyimpulkan hasil temuan penelitian, tapi bagaimana kita menggabungkan temuan-temuan penelitian ini mencari satu hubungan logis antara literatur ilmiah yang ada, baik itu dari sisi persamaannya, dari perbedaannya. Sehingga kita semakin tahu, oh, topik penelitian kita ini sudah sampai membahas isu seperti ini. Itu yang lebih bermanfaat bagi penelitian kita. Baik, itulah kira-kira beberapa catatan terkait dengan literatur review. Satu hal yang harus diingat adalah teman-teman harus
melakukan proses literatur review secara teliti. Mulai dari proses awal menentukan apa sih itu literatur ilmiah, kemudian di mana mencarinya, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam melakukan review, itu adalah semua proses yang panjang. Artinya, kita tidak bisa mendapatkan hasil literatur review dalam waktu yang singkat, gitu ya, hanya dengan membaca beberapa literatur. Ini adalah sebuah proses yang membutuhkan ketelitian dan konsistensi. Kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga berhasil dengan literatur review-nya.